Halo semuanya, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan judul summary kali ini adalah peranan Ceremonial Law dalam rencana keselamatan. Di dalam kutipan Review and Herald Mei 6, 1875, paragraf 4, Ceremonial Law ini direncanakan oleh bapak dan anak untuk menolong atau bahasa Inggrisnya aid rencana keselamatan. Dan mari kita mengupas kata-kata dalam kutipan ini. Untuk menolong dalam rencana keselamatan artinya harus ada rencana keselamatan dulu baru bisa ditolong. Karena untuk menolong orang yang lemah harus ada orang yang lemah dulu baru bisa ditolong orang lemahnya. Artinya harus ada rencana keselamatan dulu baru ditolong. Pengertian menolong dalam rencana keselamatan ini bukan artinya orang yang diselamatkan ada andilnya dan tidak lengkap sehingga ditolong supaya rencana keselamatannya komplit di dalam kehidupannya. Karena kata menolong dalam konteks ini artinya kamu 0% ditolong atau 100% ditolong untuk selamatnya. Karena pertolongan ini tanpa usaha manusia. Jadi ini adalah 100% usaha si penolong untuk menyelamatkan. Jadi kembali ke kutipan. Ceremonial law menolong rencana keselamatan dan rencana keselamatan menolong orang yang berdosa. Jadi boleh dikatakan rencana keselamatan ini sudah ada tanpa ceremonial law. Jadi bisa dikatakan bahwa rencana keselamatan yang sudah ada ini sanggup menyelamatkan. Jadi tidak ada kekurangannya atau mampu untuk menyelamatkan tanpa ada kekurangannya. Pertanyaannya sekarang, kalau tidak ada kekurangannya, kenapa perlu ditolong? Artinya untuk menolong sesuatu yang tidak ada persoalan adalah bukan menolong yang tidak ada persoalannya. Artinya bukan sesuatu yang tidak ada persoalannya yang perlu ditolong. Tetapi orang yang perlu diselamatkan oleh rencana keselamatanlah yang perlu ditolong. Karena demikian ceritanya, ceremonial law ini artinya adalah bagian rencana keselamatan. Kenapa kalau bagian rencana keselamatan, kenapa tidak dibilang saja ceremonial law ini rencana keselamatan? Kenapa dibilang menolong rencana keselamatan? Artinya, di dalam rencana keselamatan, ada yang bisa diselamatkan tanpa ceremonial law. Karena ceremonial law ini bisa dipisahkan dari rencana keselamatan walaupun ada masanya di mana ceremonial law tidak terpisah dari rencana keselamatan. Karena di dispensasi itu, ceremonial law menolong rencana keselamatan untuk orang-orang yang tidak benefit dari rencana keselamatan. Jadi dia tidak bisa dibilang rencana keselamatan. Jadi ceremonial law ini tidak akan dibenefit orang-orang yang bisa diselamatkan tanpa ceremonial law. Atau tidak menolong orang-orang yang bisa diselamatkan tanpa ceremonial law. Karena untuk menolong artinya tidak semua ditolong oleh ceremonial law. Walaupun dia menolong orang untuk selamat, tetapi tidak semua orang perlu ditolong oleh ceremonial law. Makanya kita bagi dalam dua kategori, yaitu orang yang bisa selamat tanpa ceremonial law dan orang yang selamat dengan ceremonial law. Artinya, rencana keselamatan ini membutuhkan ceremonial law untuk membantu orang yang butuh ditolong oleh ceremonial law. Tetapi, rencana keselamatan tidak membutuhkan ceremonial law lagi untuk menolong orang yang selamat tanpa ceremonial law. Artinya pertolongan ceremonial law hanya di waktu tertentu atau di dispensasi tertentu saja. Jadi ada dispensasi yang harus lewat pertolongan ceremonial law untuk selamat. Dan di dispensasi itu kalau tidak selamat artinya menolak ceremonial law. Jadi rencana keselamatan ini sebenarnya tidak perlu pertolongan. Karena ini dari sudut pandang rencana keselamatan ke orangnya. Karena dia bisa menyelamatkan tanpa pertolongan. Kenapa harus ditolong? Kalau tidak perlu ditolong, itu sekarang pertanyaannya. Kata menolong di sini adalah untuk menolong orang menerima apa yang rencana
keselamatan berikan, yaitu memberikan keselamatan. Atau seremonial law ini menolong orang tahu kesanggupan rencana keselamatan yang tidak perlu ditolong dalam menyelamatkan orang tersebut. Jadi, ada saatnya untuk orang tidak perlu ditolong oleh seremonial law untuk tahu kesanggupannya. Dan ini adalah kalimat yang salah. Karena di suatu dispensasi ada orang yang tidak tahu kesanggupan rencana keselamatan karena dia tidak bisa lihat sehingga harus ditolong. Tetapi di dispensasi yang lain, orang ada yang tidak tahu kesanggupan rencana keselamatan, tetapi orang ini tidak perlu ditolong untuk melihat. Intinya, saya harus lihat dulu baru saya tahu kesanggupannya. Dan di dispensasi yang kedua ini, saya tidak perlu ditolong untuk lihat. Dan di dispensasi pertama, karena saya tidak bisa lihat, oleh karena itu saya harus ditolong untuk melihat kesanggupannya. Contoh terakhirnya adalah, ada orang yang butuhkan untuk melihat warna hijau yang murni. Dan warna hijau yang murni ini bisa membuat orang sembuh. Artinya tidak ada orang yang tidak bisa disembuhkan dengan lihat hijau yang murni ini. Permasalahannya, orang tidak bisa lihat warna hijau yang murni ini. Seremonial law datang untuk menolong orang tersebut untuk bisa melihat warna hijau tersebut. Tetapi ada saatnya saya bisa lihat warna hijau murni tanpa ditolong untuk melihat warna hijau murni oleh seremonial law. Biarlah dari pelajaran ini kita lebih mengerti lebih dalam tentang seremonial law, peranannya apa dalam menolong rencana keselamatan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.